Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik untuk kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan berbicara lewat firman-Mu untuk mengingatkan kami, untuk menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Biarlah Bapa di sorga, firman-Mu yang akan disampaikan saat ini ya Tuhan, itu boleh tertanam baik dalam hati setiap jemaat-Mu dan membawa pertumbuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya rindu berbagi bagi saudara tentang Allah yang setia. Tentang Allah yang setia. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, di sana kebenaran firman Allah berbunyi demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dari ayat ini kita melihat bahwa Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesetiaan, tentu kita semua mendambakannya. Alangkah bahagianya jika kita punya saudara, kita punya sahabat yang setia dengan kita, baik di saat duka maupun di saat kita berbahagia, mereka selalu setia bersama dengan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, tentu berharap memiliki pasangan yang setia, suami yang setia, istri yang setia. Bagi saudara yang bekerja dalam satu perusahaan, saudara juga tentu menjadi karyawan yang setia. Pimpinan-pimpinan perusahaan ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang punya loyalitas, yang punya nilai-nilai kesetiaan di dalam mereka bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini faktanya kesetiaan itu sangat sukar untuk kita jumpai. Tetapi kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang setia. Nah, bagaimana kita melihat Allah kita yang setia ini? Saya ingin membaginya dalam 3 fase pengalaman hidup manusia di mana kita bisa melihat bagaimana Allah yang setia itu hadir dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saya sebut sebagai fase pengalaman padang rumput. Ya, kita dapat lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di sana firman Allah berbunyi demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman padang rumput ini adalah pengalaman berkat. Saya dapat katakan demikian. Tentu kita pernah ada di situasi-situasi di mana kita alami bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Baik secara ekonomi maupun kesehatan kita dan banyak hal dalam hidup ini kita melihat Tuhan memberkati kita. Nah, ini adalah bukti, ini adalah salah satu tanda bahwa Allah yang kita sembah menyatakan kesetiaannya bagi kita. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara boleh melihat hidupmu cukup, memiliki ini dan itu, kehidupanmu berjalan dengan baik, jangan engkau lupakan bahwa itu adalah kesetiaan Allah. Jadi kita tidak punya alasan untuk kita berbangga diri, kita tidak punya alasan untuk kita kemudian menyombongkan apa yang kita miliki. Sebaliknya, dengan kita melihat berkat-berkat yang kita miliki hari ini, itu mendorong kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan, untuk mencari Dia, untuk menyembah Dia, untuk setia dalam mengiring Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita melupakan kesetiaan Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam hidup ini. Kita bersyukur kita punya keluarga yang baik. Kita bersyukur anak-anak kita boleh berhasil dalam pendidikan mereka atau di dalam pekerjaan mereka. Semua karena kesetiaan Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesetiaan Tuhan itu tidak hanya bicara tentang berkat-berkat saja,
Apalagi berkat secara jasmani yang kita bisa lihat, ya. Kesetiaan Tuhan itu juga akan teruji manakala kita mengalami penderitaan, manakala kita mengalami kekecewaan, manakala kita mengalami permasalahan. Nah, ini fase kedua yang saya sebut dengan fase pengalaman lembah. Pengalaman padang rumput tadi adalah pengalaman berkat, dan kita tentu mudah untuk memahami di mana kesetiaan Tuhan ketika Dia memberkati kita. Nah, tetapi pengalaman yang kedua ini yang perlu juga untuk kita ingat, yaitu pengalaman lembah. Di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, ini adalah salah satu mazmur yang lahir dari pengalaman hidup Daud. Daud menyadari bahwa bicara tentang kesetiaan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana Tuhan menjadikan dia seorang raja, tentang bagaimana Tuhan memberkati dia dan keluarganya, tetapi bicara tentang kesetiaan Tuhan. Daud punya satu pengalaman yang begitu indah di mana dia tuliskan dalam mazmur ini. Dia seperti mengalami lembah yang kelam, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berjalan sendiri. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keuanganmu, ekonomimu sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Atau mungkin engkau sedang alami pergumulan dalam rumah tanggamu. Atau mungkin engkau yang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena kondisi fisikmu, kondisi kesehatanmu sedang menurun hari-hari ini. Dan jangan Bapak Ibu Saudara kemudian kita berpikir bahwa situasi-situasi seperti ini artinya Tuhan melupakan kita. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Jangan sampai kita menjadi kecewa. Kenapa? Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Daud, bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada menyertai kita. Dengan kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan beroleh kekuatan, kita akan beroleh penghiburan, kita akan rasakan damai, bahkan sukacita sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesetiaan Tuhan. Masalah boleh datang dalam hidup saudara, tapi jangan pernah lupakan bahwa Allah yang setia itu akan memberikan engkau kekuatan, akan menemani engkau untuk melewati pergumulan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa lembah yang kelam itu bukanlah tempat kita. Kita akan melewatinya. Kita akan melihat ada satu cahaya di lorong perjalanan kehidupan kita yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Jangan kita takut, jangan kita kecewa, jangan kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran. Berserahlah kepada Tuhan, bawa diri kita lebih dekat, berdoa kepadanya. Lihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pengalaman yang ketiga yang saya rasa penting bagi kita semua. Selain dari pengalaman tentang berkat ataupun pengalaman di dalam penderitaan atau pengalaman lembah tadi, ada satu pengalaman yang saya catat di sini, pengalaman yang ketiga, yaitu pengalaman anak hilang. Tentu kita familiar dengan kisah anak yang terhilang di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Apa yang kita dapat dari kesetiaan Tuhan dari kisah anak yang hilang ini? Kita bisa melihat dari kisah ini Bapak Ibu Saudara bahwa kesetiaan Tuhan itu juga dinyatakan ketika kita terhilang dari hadiratnya. Yang saya maksudkan adalah ketika kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dosa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia menanti kita. Seperti seorang bapa menanti kepulangan anaknya. Tuhan saat ini sedang menanti kita yang hidupnya jauh dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Dan untuk menunjukkan kesetiaannya, dia berikan berbagai situasi untuk membawa kita kembali. Dia menunjukkan kesempatan-kesempatan itu masih ada. Mungkin saudara dengar kebenaran firman Tuhan, atau saudara dengar nasihat dari pemimpin rohani saudara, atau mungkin nasihat dari orang-orang terdekat saudara. Mungkin itu adalah suara Tuhan lewat mereka yang menyatakan kesetiaan Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita kemudian hidup terus-terusan di dalam dosa. Ya, Roma
pasal 3 ayat 23, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sana, dikatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Artinya setiap kita butuh Tuhan. Tetapi kemudian di 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia itu akan mengampuni kita. Karena itu saat ini, mari kita lihat kita ada di fase yang mana. Kalau kita sedang ada di fase diberkati oleh Tuhan, ingat, itu kesetiaan Tuhan. Kalau kita ada di dalam situasi-situasi yang sukar, pengalaman lembah, penderitaan, ingat bahwa kita tidak sendiri. Allah yang setia itu ada bersama dengan kita, akan menguatkan dan menolong kita. Tetapi kalau juga kita lihat hidup kita saat ini, kita sudah tidak setia lagi mengiring Dia. Banyak dosa yang kita lakukan yang bahkan mungkin orang lain tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, ingat Allah yang setia itu sedang menanti kita untuk kembali. Dia bersedia untuk mengampuni kita. Dia tidak membuang kita. Dia mau memulihkan kembali keadaan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar kita punya Allah yang setia, maka apa yang kita perlu takutkan dari kehidupan ini? Saya rasa tidak ada. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia, Dia berkuasa untuk menolong kita. Kiranya apa yang saya bagikan bagi kita saat ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani keseharian kita. Allah yang setia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Hari demi hari Engkau sudah buktikan kasih setia-Mu. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami boleh berkata semua karena kesetiaan Tuhan. Dan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, Engkau yang tahu keberadaan dari setiap jemaat-Mu. Kalau Engkau melihat ada yang sedang alami pergumulan yang berat dalam hidup mereka, mari ya Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, biarlah Engkau nyatakan mujizat-Mu atas hidup mereka ya Tuhan, sehingga masalah pergumulan yang mereka hadapi itu boleh selesai dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau Allah yang mengerti apa yang sedang dijalani oleh umat-Mu hari-hari ini. Kalau ada yang mulai lemah, kalau ada yang mulai jauh dari Engkau, biarlah ya Tuhan dengan kasih setia-Mu Engkau membawa mereka kembali kepadamu, kembali dalam persekutuan yang intim dengan Engkau, sehingga kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan itu terus menjadi bagian mereka menjalani kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu. Roh Kudus saja yang memeteraikan ini dalam hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.